Di langit malam terlihat bulan, bulan bersinar dengan terangnya. Aktivitas IRT memang membosankan, tapi semuanya bernilai pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Teman-teman, aku itu mengangkatin pakaian dulu ya, karena memang ini tuh cuacanya udah gelap banget ya. Masya Allah, ini tuh aku sebenarnya belum lama gitu ya teman-teman bangun tidur, baru kayak sekitar 15 menitan gitu bangun tidur. Aku lihat cuaca itu masya Allah kok gelap banget gitu ya. Jadi ya udahlah, di sini aku langsung gercep aja buat ngangkatin pakaian gitu ya. Karena kan ini masih di hari yang sama dengan hari aku food prep ya teman-teman. Video belanja mingguan aku yang sebelumnya. Jadi ini tuh aku tadi udah kecapean gitu ya. Terus tidur siang dulu, bangun tidur langsung ngangkatin pakaian. Nah teman-teman, di luar itu hari itu udah hujannya itu kenceng banget, dan itu tuh hujan angin gitu ya. Pokoknya pas aku tadi udah ngangkatin pakaian itu tuh cuma sekitar 15 menitan jaraknya itu udah langsung hujan deras. Alhamdulillah pakaian aku nggak basah ya. Kalau sempat aja tadi aku telat bangun gitu ya, itu pasti bakalan pakaian aku basah sih. Berhubung di luar itu hujan, di sini tuh aku mau bikin cemilan dulu nih teman-teman. Aku itu kan ada pisang ya, ini tuh adalah pisang nangka. Aku mau bikin pisang goreng aja ya, walaupun pisang gorengnya itu pisang goreng ala-ala aja sih. Apalagi aku juga kalau misalnya mau bikinan pisang goreng kayak gini juga nggak pandai yang ngeracik bumbunya gimana-gimana, kayak tepungnya itu nggak tahu gimana-gimana. Pokoknya cuman kasih tepung terigu terus dikasih garam dikit gitu ya teman-teman. Terus ya udah kayak gitu aja ya, pokoknya nggak terlalu bisa ya akunya. Untuk kalian mungkin yang jago bikinan pisang goreng, boleh ya teman-teman untuk kalian kasih tahu aku cara bikin pisang goreng yang bagus atau yang baik itu gimana. Misalnya tepung terigunya itu sekian banyak, atau dikasih tepung yang lain, atau dikasih bumbu apa gitu ya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Nah itu tadi ya teman-teman, sedikit aku lihatkan sama kalian. Di luar itu memang lagi bener-bener hujan deras banget gitu ya. Jadi kayaknya nyemil yang anget-anget itu emang pas banget deh ya teman-teman. Wah ya, walaupun cuman cemilannya itu pisang goreng kayak gini aja nggak apa-apa. Di sini tuh aku mau bikin pisang gorengnya ini nggak yang terlalu banyak, pokoknya ya cukup-cukup buat kami aja lah ya teman-teman. Di sini aku tes dulu apakah minyaknya itu udah panas atau belum, karena takutnya kalau misalnya belum panas nanti malah nggak jadi gitu ya pisang gorengnya, alias nggak kriuk gitu. Aku tuh sebenarnya bikin pisang goreng kayak gini tuh asli bener-bener nggak tahu deh teman-teman ya. Dan aku juga kayak nggak pernah sih buka-buka tutorial di YouTube gitu, karena biasanya kalau udah buka tutorial di YouTube terus bahannya itu di rumah tuh nggak lengkap, itu malah aku tuh jadi mager buatnya gitu ya. Makanya tadi aku tuh nggak mau lihat tutorial di YouTube gitu ya, aku bikin ya udah sebisa-bisanya aku aja. Tapi ini aja sih kayak ya udah enak lah ya teman-teman. Nah ini ya pisang gorengnya, aku itu bikinnya itu cuman kayak tiga pisang aja sih teman-teman. Cuman kan dia itu lumayan besar-besar gitu ya, jadi kayak dipotong-potong terus dibelah-belah kayak gitu, jadi kelihatan banyak. Hujan itu deras banget, pokoknya memang paling best deh kalau misalnya cuaca hujan. Terus nyemilnya itu yang anget-anget kayak bakwan atau pisang goreng kayak gini gitu ya. Pokoknya ini tuh memang bener-bener mantul. Dan juga kalau misalnya cuacanya kayak gini tuh, walaupun cemilannya itu simple aja, tapi asli deh ini tuh kayak bener-bener enak banget. Nah singkat cerita, ini tuh pisang goreng aku udah mateng. Alhamdulillah kayak gini aja, bentukannya juga nggak meyakinkan banget ya. Tapi ini tetap enak kok ya teman-teman, tetap bisa dimakan. Alhamdulillah lumayan ya buat cemilan. Nah lanjut nih teman-teman, jadi tadi tuh aku juga ada kedatangan paket gitu ya. Ini tuh pas aku tidur sih tadi paketnya itu datang. Cuman karena memang paketnya ini tuh udah dibayar, jadi Pak suami tuh nggak ngebangunin aku pas paketnya ini datang. Karena memang aku bayarnya ini pakai ShopeePay gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh dari komisi Shopee affiliate aku gitu ya. Jadi aku beli ini, kira-kira apa ya, atau simak aja ya teman-teman, kira-kira aku beli apa. Nah di sini aku buka dulu, udah mulai kelihatan nggak teman-teman aku tuh beli apa. Nah itu yang di sana yang kecil-kecil dua, ada stabilo sama tasbih zikir gitu. Terus di sini
aku itu ada beli bracket TV ya teman-teman, karena memang seperti yang aku bilang, anak-anak itu kan seneng banget yang namanya manjat-manjat gitu ya di meja TV atau di lemari TV aku. Jadi aku tuh takut jatuh. Alhasil aku memutuskan untuk beli bracket TV ini, dan ini tuh mau dipasang gitu ya sama Pak suami. Mumpung Pak suami hari ini tuh libur, dia tuh lagi ada di rumah gitu ya teman-teman. Jadi ya udah sekalian aja aku minta tolong ke Pak suami buat pasangin ini. Di sini tuh Pak suami lagi ngecek dia teman-teman, kayak lagi nyoba masang-masangnya gitu, lagi lihat-lihat. Pak suami itu sampai lihat tutorial di YouTube sih teman-teman, biar kayak nggak salah gitu ya. Nah di sini lanjut aja, Pak suami itu mau pasang dulu nih teman-teman untuk si bracket TV-nya itu ke dinding gitu ya, biar nanti bisa ditempel gitu ya TV-nya di situ. Karena memang itu ya, kalian bisa lihat sendiri si adek, masya Allah, dia itu hobi banget yang namanya itu manjat-manjat teman-teman. Jadi aku tuh takut dia itu jatuh. Jadi udah pernah sih kejadian sekali dia itu jatuh, cuman memang pas aja dia itu jatuhnya itu ke bantal. Jadi dia itu udah bawa banyak bantal gitu ya buat ditata gitu di bawah, buat jadi tempat dia itu nginjak biar bisa naik gitu. Nah alhasil dia itu kepleset dan jatuh. Untung aja jatuhnya itu ke bantal. Kalau nggak mungkin itu udah ada yang bonyok-bonyok gitu ya, udah ada yang bengkak-bengkak deh itu kepalanya atau apa gitu. Jadi aku tuh bener-bener takut banget. Makanya aku bilang ke Pak suami, ya udah kita cari aman aja gitu ya. Nanti meja TV-nya atau lemari TV ini aku mau pindahin aja ke kamar belakang gitu ya. Besok-besok dia baru ditata dan dipikirin buat apa gitu. Nah lanjut aja, di sini udah terpasang gitu. Lanjut di sini Pak suami pasangnya teman-teman untuk TV-nya. Pokoknya di sini tuh kalau buat masang-masang kayak gini tuh nggak terlalu susah sih ya, mudah aja asalkan tahu aja di mana-mana mau dipasangin dan juga baut-bautnya gitu ya teman-teman. Di sini tuh anak-anak itu heboh ya teman-teman, karena memang mereka itu tuh kalau udah ada ayahnya itu yang beraktivitas, pasti mereka itu ikutan heboh gitu deh pokoknya. Itu kalian bisa lihat sendirilah ya gimana anak-anak itu. Karena memang ya teman-teman, anak-anak itu memang tipe yang deket banget sama ayahnya gitu ya. Pokoknya kalau misalnya mereka itu tuh ada ayahnya, bawaannya itu pengen main terus sama ayahnya. Bahkan terkadang kalau pas ayahnya itu tiba-tiba pergi gitu ya, kayak pergi naik motor itu, mereka tuh bahkan sampai guling-guling, nangis-nangis, teriak-teriak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pas Pak suami itu mau pergi-pergi itu tuh wajib sembunyi-sembunyi dari anak-anak. Bahkan terkadang motor itu tuh didorong jauh dari rumah gitu ya baru dinyalain. Karena kalau misalnya anak-anak denger dan anak-anak itu lihat ayahnya itu pergi, mereka itu bakalan nangis sampai guling-guling gitu. Ada yang samaan gak sih teman-teman anaknya itu kayak twin? Kalau ada yang samaan boleh tulis di kolom komentar ya. Di sini tuh agak rada-rada ribet kata Pak suami pas masangin, pas kayak mau menguatkan bautnya gitu ya, karena memang rongganya itu agak kecil, jadi agak-agak susah gitu buat dapat bautnya gitu. Tapi setelah itu sih udah mudah ya teman-teman. Pokoknya ini tuh menurut aku kayak lebih luas gitu ya jadinya sekarang ruang tamu aku, karena memang udah nggak ada meja TV nantinya. Kayak juga lebih enak juga buat nonton TV gitu ya, nggak bakalan direcokin anak-anak. Karena kalau biasanya pas pas TV itu tuh di atas meja TV atau lemari TV itu anak-anak itu seneng banget yang namanya megang-megangin TV, megang-megangin gambarnya gitu. Takutnya nanti malah TV-nya itu jatuh atau mereka jatuh gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah ini tuh udah aman. Nah ini ya teman-teman, langsung kelihatan lega gitu ya, karena memang tadi udah dipindahin lemarinya itu ke kamar belakang. Oke lanjut lagi nih teman-teman, di sini tuh aku mau masak juga karena aku tuh belum masak gitu ya. Sebenarnya bingung juga sih pengen masak apa gitu ya, tapi ya kalau misalnya nggak masak nanti malah bingung mau makan apa. Jadi ya udahlah, di sini aku tuh mau masak menu yang simple. Aku tuh udah lama banget nggak masak menu ini, yaitu adalah terong ya teman-teman. Aku tuh udah lama banget nggak masak terong. Tapi terong kali ini tuh aku belinya itu terong yang warna hijau, terong telunjuk sih kalau di sini bilangnya ya, karena dia itu kecil-kecil dan kurus-kurus kayak telunjuk. Nah ini terongnya tadi udah aku belah-belah dan aku potong-potong ya teman-teman sesuai dengan yang aku inginkan, lalu aku goreng. Ya walaupun sebenarnya terong ini tuh enaknya itu digulai ya teman-teman, tapi karena memang aku lagi pengen ini tuh disambel, ya udah aku sambel aja lah terongnya ini nanti ditemenin sama teri. Masya Allah itu kayaknya enak banget gitu ya ngebayanginnya.
Nah di sampingnya aku juga bikin sayur, itu tuh aku udah tumis bawang merah bawang putih, lalu aku masukin telur, lalu aku arak-arik, dan ini aku masukin sayur sawi ya teman-teman. Pokoknya menunya simple aja, pokoknya itu menu yang super cepet aja bikinnya gitu ya, karena memang aku tuh pengen banget gitu ya buru-buru nyelesain ini tuh masakan. Aku tuh memang udah lama banget ya teman-teman nggak masak terong, karena memang terkadang tuh kayak nggak selera aja gitu ya teman-teman sama terong gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak terong hijau telunjuk ini tuh kayak memang bener-bener enak sih, mau disambel juga atau misalnya digulai, itu tuh bener-bener enak sih menurut aku. Nah kalian jangan salfok, tadi itu ada Pak suami ya, karena memang ada ponakannya manggil-manggil di depan rumah gitu ya. Jadi Pak suami itu ngelihatnya itu dari jendela yang di dekat aku gitu. Jangan lupa buat sayurnya itu ditambahin garam sama ditambahin roiko ya teman-teman, karena biar lebih mantul gitu ya. Terus aku juga tambahin merica bubuk sih ini biar kayak lebih gurih-gurih gimana gitu ya. Pokoknya lebih enak aja sih menurut aku. Nah ini untuk terongnya udah mateng. Di sini langsung aja buat aku angkat. Ini tuh wajan buat ngegoreng terong, adalah wajan bekas aku ngegoreng pisang goreng tadi ya teman-teman. Aku pakainya wajan ini aja daripada ngotor-ngotorin yang lain. Jadinya nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman untuk cucian kotor yang nantinya. Lanjut di sini aku itu masukin teri. Aku itu mau goreng terinya juga karena memang kan aku nyambelnya itu terong dicampur sama teri gitu ya. Terus nanti cabenya itu adalah cabai hijau. Jadi cabai hijau itu tuh cabai keriting muda tuh yang masih hijau itu aku campur sama cabai rawit gitu ya. Tapi tadi udah aku rebus dulu. Aku nggak kasih bawang putih ya teman-teman, karena menurut aku kalau cabai hijau dikasih bawang putih itu malah kayak lebih kuat bau langunya gitu ya. Makanya tadi aku nggak kasih bawang putih, aku tuh cuman pakai bawang merah doang. Terus aku rebus sebentar, lalu aku blender menggunakan minyak karena lagi mager buat ngulek. Nah ini untuk si ikan terinya juga udah mateng, sayurnya juga itu udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah, tinggal numisin si sambal. Pokoknya kalau misalnya masak simple kayak gini tuh kayak bener-bener cepat dan menghemat waktu banget sih ya. Dan juga hasilnya itu rasanya tetap enak gitu. Padahal sebenarnya sambalnya ini tadi tuh enak kalau misalnya diulek ya teman-teman, pasti tambah enak gitu. Ya ini sih memang udah enak, tapi pasti jauh lebih enak kalau misalnya tadi diulek. Terus juga dia itu nggak bakalan terlalu halus gitu ya. Tapi ya gitulah ya teman-teman, udah capek banget gitu ya. Karena kan tadi pagi ke pasar, food prep kayak gitu ya. Belum lagi ngurusin anak-anak gitu kan. Jadi kalau misalnya hari pasar kayak gini rasanya itu lumayan capek sih badan aku. Makanya kalau misalnya mau masak dan ngulek-ngulek itu harus nunggu mood yang bener-bener super bagus gitu ya. Tapi kalau ini tuh kayak bener-bener nggak tahu kenapa capek gitu ya rasanya badan. Ditambah lagi di luar itu hujan gitu ya, jadi bawaannya itu pengen cepet aja beres ini semuanya, terus bisa baring-baring gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini tuh aku tinggal nungguin sambelnya doang mateng. Aku cicil aja buat ngeberesin ini piring-piring dan wajan-wajan yang udah aku pakai ya. Ini tuh posisinya Pak suami tuh lagi nyuci piring di kamar mandi ya teman-teman. Hujannya itu udah lumayan reda gitu. Jadi Pak suami itu bantu nyuci piring gitu. Makanya pas ada yang kotor-kotor langsung aku oper ke kamar mandi. Itu tuh dicuciin sama Pak suami. Kalau misalnya pas ada Pak suami di rumah, memang alhamdulillah beliau itu dengan tangan terbuka membantu banget ya teman-teman. Jadi kalau pas ada beliau kayak aku tuh lebih ringan aja kerjaannya gitu ya. Pokoknya alhamdulillah banget deh. Oh ya teman-teman, ini tuh sambal aku udah mateng, jadi langsung aja aku masukin untuk si ikan teri dan juga terongnya. Masya Allah, ini tuh bentukannya tuh udah mantul banget ya teman-teman, dimakan pakai nasi anget. Wow, sungguh nikmat luar biasa banget sih ya. Ini tuh kayak bener-bener enak banget gitu ya teman-teman. Apalagi kan aku tuh udah lama banget nggak makan terong, jadi pas sekali makan terong kayak gini tuh wow, bawaannya itu pengen makan terus gitu. Nah selanjutnya di sini aku mau beresin dulu untuk area ini, karena ini memang area yang nggak bisa di skip buat diberesin. Pokoknya ini harus selalu diberesin. Nah ini tuh aku mau pindahin sih untuk wajannya ini ke kamar mandi biar sekalian gitu ya dicuci sama Pak suami semuanya, karena Pak suami itu masih belum beres gitu buat nyuci piringnya, karena memang cucian piring itu kayak lumayan banyak gitu.
Nah, ini dia nih teman-teman menu kami hari ini. Alhamdulillah ada sambal terong dicampur sama teri pakai cabai hijau. Masya Allah, ini tuh bener-bener enak banget gitu ya. Bentukannya itu udah menggoda banget, bawaannya itu pengen langsung makan. Terus juga ini ada tumisan sawi gitu ya, dicampur sama orak-arik telur. Masya Allah, ini juga enak banget deh. Pokoknya alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Selanjutnya di sini aku nyapu. Ini adalah part terakhir kerjaan aku di video ini ya teman-teman, karena biasanya kan aku nyuci piring, tapi piringnya kan udah dicuciin sama pak suami gitu ya. Jadi ini tuh kerja terakhir aku sih gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya ini tuh tinggal nanti tuh mandi dan istirahat gitu. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku, yang udah ngikutin kegiatan aku. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, serta juga memberikan semangat untuk kalian semuanya dalam menjalani aktivitasnya. Pokoknya sebagai ibu rumah tangga, kita itu harus benar-benar ikhlas menjalani pekerjaan kita ya teman-teman. Karena itu insya Allah akan dinilai pahala. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.